Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis kami, yang mana di sini bisnis kami terkait dengan kafe yang diberi nama Cafe Hits Maintan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8 adalah yang pertama saya sendiri Suci Mulia Insira, yang kedua rekan saya Rahmania Utami, yang ketiga rekan saya Risna Prima Yuyun. Baiklah, saya Suci Mulia Insira akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait bab 1 dalam proposal ini, yang terdiri dari objek penelitian. Nah, objek penelitian di sini terdiri dari jenis produk. Jenis produk pada proposal yang kami angkat ini adalah berupa makanan dan minuman hits pada zaman sekarang. Nah, nama produknya adalah Cafe Hits Maintan. Nah, karakteristik produk yaitu berbagai jenis minuman kopi dan varian rasa boba LED, serta donat dan pizza varian topping. Nah, adapun hal yang dianalisis di dalam proposal ini adalah yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek lingkungan, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang kelima aspek keuangan, dan rencana tempat usaha ini akan kami selenggarakan di Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, tepatnya di sekitar kampus UNP. Adapun anggota dari penelitian laporan studi kelayakan bisnis ini, yang mana ketuanya adalah Rahmania Utami dengan NIM 18053127, semester 6 di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Adapun anggota yang pertama adalah Risna Prima Yuyun dengan NIM 18053128, semester 6 di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya anggota yang kedua yaitu Suci Mulia Insira, NIM 18053135, semester 6 di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua dari laporan studi kelayakan bisnis kelompok kami, yang mana yaitu latar belakang didirikannya usaha Cafe Hits Maintan. Nah, seperti yang kita tahu, pada zaman milenial seperti saat sekarang ini, para kalangan muda cenderung menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah. Nah, seperti para pelajar dan mahasiswa. Para pelajar dan mahasiswa yang rata-rata terdiri dari kalangan muda ini memiliki gaya hidup yang suka mencari cara mudah dan cepat, serta didukung dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang hidupnya secara gathering, sejenis kafe. Nah, dengan fenomena inilah, kelompok kami melihat adanya sebuah peluang yang menjanjikan untuk mendirikan usaha kafe sejenis dengan konsep Instagramable yang akan disukai oleh kalangan muda yang hobinya berselfie dan aktif di sosial media. Nah, kafe kami ini nantinya akan menawarkan berbagai jenis menu seperti minuman kekinian yang populer di kalangan anak muda, yaitu varian boba light seperti rasa vanilla, red velvet, green tea, dan tiramisu. Nah, selain itu juga akan dilengkapi dengan menu makanan sejenis donat dengan varian rasa, serta pizza dengan varian topping seperti sosis, bakso, sayuran, daging ayam, keju mozzarella, dan masih banyak lagi. Nah, selain disuguhkannya makanan dan minuman kekinian yang enak, kafe kami ini juga akan menyuguhkan desain ruangan yang estetik dan sangat cocok untuk menghabiskan waktu luang bersama dengan teman-teman maupun keluarga. Adapun perkiraan terhadap usaha ini tentunya akan menghasilkan keuntungan yang memadai, marketable, dan layak untuk dilanjutkan ditinjau dari beberapa aspek seperti aspek hukum, pemasaran, lingkungan, teknis dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, serta keuangan. Nah, di samping itu, karena usaha yang akan kami jalankan termasuk usaha mikro kecil menengah, jadi mudah dalam menganalisa aspek-aspek yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan.
Baiklah, kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu mengenai aspek hukum. Nah, pada Cafe Ma Intan ini kami telah memilih bentuk badan usahanya berupa firma, di mana firma adalah suatu bentuk badan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih atas dasar kerjasama, memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Nah, di mana Cafe Ma Intan memilih badan hukum firma dikarenakan untuk mendirikan badan hukum firma tidak memerlukan akta, sehingga pendirian badan usaha lebih mudah untuk dilakukan. Serta keberadaan badan usaha lebih terjamin karena telah diatur dalam undang-undang, lebih mudah untuk memperoleh modal dan pinjaman serta pinjaman. Nah, jika memiliki modal yang banyak, maka proses pengembangan bisnis juga akan lebih mudah untuk dilakukan dan tentunya keuntungan yang didapatkan akan lebih besar. Selain itu, perizinan yang diperlukan dalam menggunakan badan usaha firma hanya surat izin usaha dari RT, RW, serta kelurahan saja. Dikarenakan badan usaha firma ini menggunakan perjanjian di bawah tangan dari para pemodal atau pendirinya, maka dari itu tidak diperlukan adanya surat izin yang resmi. Itulah kenapa kami memilih firma sebagai badan hukum usaha terkait dengan Cafe Ma Intan ini. Selanjutnya, bab yang keempat yaitu analisis aspek lingkungan, di mana untuk aspek lingkungan ini sendiri, pendirian Cafe Ma Intan tidak merusak lingkungan, dikarenakan bahan baku yang kami gunakan hanya berupa sayuran, buah-buahan, tepung, bakso, sosis, dan bahan-bahan lainnya yang ramah lingkungan. Jadi lingkungan sekitar tidak akan terganggu dan membuat masyarakat menjadi risih. Selain itu, pengelolaan sisa pembuangan dari bahan-bahan baku dan makanan sisa konsumen tadi dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan. Maka akan disediakan tempat sampah yang dilapisi dengan transbag yang berguna untuk memudahkan dalam pengambilan sampah atau pemindahan dari satu tempat sampah ke tempat sampah lainnya. Selain itu, tempat sampah diberi tutup agar bau tidak sedap dari sampah tadi tidak mengganggu masyarakat sekitar. Itulah kenapa Cafe Ma Intan ini sudah terjamin ramah lingkungan dan tidak akan merusak lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kelima, yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis pasar kualitatif dari proposal Cafe Ma Intan ini. Nah, yang pertama itu terdiri dari satu permintaan produk. Nah, di mana target konsumen kami adalah mahasiswa, remaja usia 7 tahun ke atas, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum. Nah, jumlah target permintaan yang akan kami lakukan yaitu donat sebanyak 300 per bulan, pizza 300 per bulan, dan minuman 400 per bulan. Nah, yang kedua yang akan kami analisis yaitu proyeksi permintaan untuk 5 tahun mendatang. Nah, yang ketiga itu proyeksi penawaran untuk 5 tahun mendatang. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa yang akan datang. Nah, di sini kami sudah menjabarkan faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini, di mana terdiri yang pertama, tingginya minat konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang manis dan pedas, sehingga kebutuhan dan keinginan akan donat, pizza, dan minuman ini menjadi meningkat. Nah, yang kedua yaitu promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya yang mampu menjangkau masyarakat luas, serta lebih menarik minat konsumen untuk mengunjungi kafe kami. Yang ketiga yaitu selalu memposting setiap orang yang berkunjung dan meminta testimoni dalam segi promosi dapat membuat produk lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa yang akan datang. Nah, di sini kelompok kami telah menganalisis yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu donat dan pizza dapat dijadikan sebagai kue ulang tahun yang sehat dan mengenyangkan serta harga yang relatif lebih murah. Nah, yang kedua yaitu perkembangan zaman membuat varian serta topping dari donat dari pizza
terus berkembang yang dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli. Selanjutnya yang telah kami analisis di dalam bab aspek pasar dan pemasaran ini, yang kedua yaitu analisis pemasarannya, yang mana terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kita masuk pada yang pertama yaitu segmenting, terdiri dari geografi, di mana dalam usaha ini pemetaan konsumen dari segi demografis yaitu pada wilayah lokal, di mana tempatnya berada di Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, yang lebih tepatnya berkawasan di lingkungan kampus UNP. Selain itu, kenapa kami memilih tempat itu? Karena sekitaran kampus juga ramai dikunjungi oleh masyarakat luas sehingga membuat kafe kami lebih dilihat oleh banyak orang. Yang selanjutnya yang telah kami analisis yaitu demografis. Kemudian dari segi usia dan jenis kelamin, produk dapat dikonsumsi mulai dari usia 7 tahun sampai 6 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya segmenting kami yaitu terlihat dari psikologis, di mana produk donat, pizza, dan minuman hits ini dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, di mana konsumen dapat menyesuaikan selera mereka dengan berbagai variasi dan topping yang telah disediakan. Nah, produk yang akan kami sediakan ini juga akan terus mengalami inovasi sesuai dengan keinginan konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya kami telah menganalisis targeting dari usaha Cafe Ma Intan ini, di mana ditinjau dari segmentasi konsumen sebanyak pasar sasaran produk dari kafe ini adalah dari rentang usia 7 sampai 60 tahun. Dengan karakteristik pelajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, serta ibu rumah tangga. Dengan begitu, produk yang disediakan di kafe ini dapat memberikan rasa kepuasan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, analisis positioning dari usaha kami yaitu setelah target sudah ditetapkan, maka dalam membangun persepsi konsumen agar konsumen loyal terhadap produk yang ditawarkan, kafe kami memberikan pelayanan yang baik dengan mengutamakan kepercayaan konsumen terhadap rasa dan kualitas produk juga akan terus kami tingkatkan. Nah, selain itu, kafe menyediakan berbagai macam varian dan topping dari setiap produknya. Bahan-bahan yang digunakan juga terjamin kualitas serta rasanya. Serta ukuran produk dari kafe kami juga sesuai dengan harga yang telah kami tawarkan. Selanjutnya, aspek yang dianalisis di dalam aspek pasar dan pemasaran ini yaitu analisis persaingan dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, di sini yang pertama ada kekuatan dari Cafe Ma Intan ini sendiri adalah produk yang dihasilkan unik serta berbeda dari kafe lain, di mana varian rasa dan topping yang banyak juga memudahkan konsumen untuk memilih sesuai dengan selera mereka. Nah, produk kami ini dibuat dengan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, sehingga tidak membuat konsumen merasa takut ketika mengkonsumsi produk dari kafe kami. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan dari produk Cafe Ma Intan ini, di mana produk mudah sekali untuk ditiru oleh para pesaing. Di samping itu, masyarakat lebih menyukai produk yang telah bermerek dan dikenal oleh banyak orang, sehingga masyarakat juga lebih menyukai berbelanja atau makan di pusat kota yang wilayahnya luas serta ramai. Adapun yang analisis selanjutnya yaitu analisis peluang atau opportunity yang telah kami lakukan, di mana peluang dari usaha ini adalah mampu bersaing dengan kafe-kafe yang lain. Selain melakukan promosi secara langsung, kami juga akan meningkatkan intensitas promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, web, dan lain sebagainya. Serta juga harga yang ditawarkan juga terjangkau oleh seluruh kalangan. Nah, analisis selanjutnya dari analisis SWOT ini adalah ancaman, di mana ancaman dari usaha ini adalah pesaing yang terus-menerus bertambah dengan mutu produk yang tidak kalah bagus dengan produk yang kami miliki, sehingga produk yang ditawarkan
produk yang kami tawarkan kurang dilirik oleh konsumen. Namun di kafe ini, strategi yang digunakan adalah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memberikan saran mengenai varian dan topping dari produk donat, pizza, dan minuman, sehingga nantinya konsumen merasa bahwa produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, hal yang dianalisis di dalam aspek pasar dan pemasaran Cafe Ma Intan ini yaitu bauran pemasaran. Nah, di mana untuk strategi pemasaran kami menggunakan konsep 4P, yaitu yang pertama produk, di mana produk yang kami hasilkan adalah sejenis makanan dan minuman, di mana makanan yang disediakan yaitu sejenis donat dan pizza, sedangkan minumannya sejenis boba dan kopi. Nah, donat yang dibuat terdiri dari berbagai macam varian rasa, mulai dari coklat, blueberry, strawberry, nanas, green tea, tiramisu, kacang, keju, dan masih banyak lagi. Selain itu, pizza yang kami jual juga ada banyak varian topping seperti sosis, bakso, sayur, daging ayam, keju mozzarella, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, minuman yang kami sediakan berupa boba yang dijual terdapat juga varian rasa yang banyak seperti ada vanilla latte, red velvet, green tea, vanilla tiramisu, dan lain sebagainya. Nah, dengan menawarkan banyak varian rasa dari setiap produk, maka perusahaan kami dapat menghindari kejenuhan konsumen terhadap produk serta makanan yang kami jual. Dengan menggunakan bahan-bahan yang alami pun tidak akan membahayakan konsumen yang mengkonsumsi makanan dari Cafe Ma Intan. Selanjutnya kami analisis dari bauran pasar ini adalah harga atau price, di mana setiap satuan donat dijual dengan harga Rp3.000 per donat, dan untuk pizza dibanderol dengan harga kisaran Rp20.000 sampai Rp50.000 per pizza. Sedangkan untuk harga minuman sendiri dapat berkisar Rp10.000 per botol. Dengan harga yang relatif murah ini akan mampu meningkatkan permintaan akan produk di kafe kami. Selanjutnya yang kami analisis dari bauran pasar yaitu tingkat atau tempat atau place, di mana penentuan lokasi usaha kafe ini harus mempertimbangkan berbagai hal seperti kemudahan akses dan tempat yang ramai akan pengunjung. Jadi untuk perencanaan lokasi, kafe didirikan adalah di sekitar Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, lebih tepatnya di sekitar kampus UNP. Nah, kami memilih lokasi tersebut karena mudah untuk diakses dan setiap hari sekitaran kampus ramai dengan pengunjung. Analisis selanjutnya yaitu promosi, di mana strategi yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami adalah yang pertama dengan melakukan cara word of mouth, yaitu promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Nah, yang kedua yaitu melalui media cetak dan media elektronik. Dengan media cetak kami bisa menggunakan berupa brosur, menyebarkan brosur ke setiap tempat. Dan promosi selanjutnya yang kami lakukan yaitu melalui online marketing, di mana pemasaran online yaitu promosi yang kami lakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, web, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kami analisis di dalam aspek pasar dan pemasaran ini yaitu sistem transportasi perdagangan yang akan kami gunakan. Nah, di mana sistem transportasi perdagangan ini merupakan fasilitas yang kami gunakan untuk mengantarkan produk kepada konsumen. Nah, berhubung kami berencana untuk mendirikan kafe, maka transportasi yang kami gunakan juga tidak ada, karena konsumen akan berkunjung langsung ke kafe yang kami dirikan. Nah, selanjutnya yaitu analisis sistem saluran distribusi di wilayah pemasaran, di mana saluran distribusi merupakan sekelompok perusahaan yang memiliki hak kepemilikan atas suatu produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan atas produk dari produsen kepada konsumen. Nah, di mana kafe kami menggunakan sistem saluran distribusi langsung dari produsen kepada konsumen pada saat melakukan kunjungan ke kafe.
Nah, produk yang telah dipesan langsung diberikan kepada konsumen pada saat itu juga. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Suci Mulia Insyira yang akan saya lanjutkan sendiri, yaitu mengenai aspek teknis dan teknologis. Yang pertama yaitu analisa lokasi bisnis. Lokasi bisnis yang akan dijalankan yaitu berada di Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat, yang letaknya di tepi jalan raya. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian, sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah untuk diketahui oleh konsumen maupun distributor. Untuk yang kedua yaitu analisa luas produksi. Yang pertama, kapasitas produksi per periode. Donat dengan 300 per bulan, pizza 300 per bulan, minuman 400 per bulan. Untuk per tahunnya, donat 3.600, pizza 3.600, dan minuman 4.800. Yang kedua yaitu rencana jumlah produksi 5 periode mendatang atau per bulannya. Untuk periode tahun 1, proyeksi permintaan donat 300 per bulan dikali 12 sama dengan 3.600, pizza 300 per bulan dikali 12 3.600, minuman 400 per bulan dikali 12 sama dengan 4.800. Jadi total per tahunnya 12.000. Kalau tahun kedua donat 315 per bulan dikali 12 yaitu 3.780. Yang pizza 345 per bulan dikali 12 sama dengan 4.140. Minuman 4.424 per bulan dikali 12 sama dengan 5.080, dengan total per tahunnya 13.000. Untuk tahun yang ketiga yaitu total per tahunnya 14.400. Untuk tahun keempat totalnya 15.800 per tahunnya. Yang kelima, tahun kelima total per tahunnya 16.000. Nah, untuk alur yang ketiga yaitu alur proses dan sistem produksi. Alur proses untuk pizza. Bahan membuat adonan pizza ini kita harus menyiapkan ragi instan, kemudian gula pasir setengah sendok, air hangat setengah cup atau 120 ml. Siapkan tepung terigu yang berprotein tinggi 1/4 cup atau 140 gram. Kemudian garam setengah sendok teh dan minyak goreng 1 sendok makan. Untuk bahan membuat toppingnya yaitu selai stroberi, selai kacang. Yang kedua, buah kiwi iris halus sebanyak 2 buah. Yang ketiga, buah stroberi 8 buah yang berukuran kecil dibelah menjadi 2. Kemudian kismis sesuai selera keju yang telah diparut kasar secukupnya. Cara membuatnya yaitu air hangat yang dituangkan pada mangkuk yang berukuran kecil, gula pasir dan ragi instan, kemudian diaduk. Lalu didiamkan selama kurang lebih 5-10 menit hingga berbusa. Kemudian tepung terigu dan garam campurkan pada mangkuk. Setelah itu tambahkan minyak goreng yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang keempat, adonan tadi diaduk dengan tangan sehingga tercampur secara merata. Selanjutnya bulatkan adonan, tutup, diamkan selama kurang lebih dari 20 menit. Setelah didiamkan 20 menit, kempiskan adonan tersebut lalu dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian siapkan loyang yang telah diolesi dengan sedikit minyak goreng, lalu pipihkan adonan di atasnya. Kemudian masukkan ke dalam oven dengan menggunakan gas, lalu permukaan adonan ditusuk dengan menggunakan garpu sehingga bagian bawah kelihatan kering. Setelah itu dibalikkan. Setelahnya kedua bagian atas dan bawah menjadi kering. Oleskan selai sesuai dengan selera hingga rata. Kemudian tatalah buah-buahan yang sudah dipotong lalu ditaburkan dengan keju. Kemudian tutup oven lalu masak dengan api yang sedang sampai terlihat kecoklatan.
dan keju tersebut sudah meleleh. Lalu angkatlah pizza dan siap untuk dihidangkan. Untuk minuman boba, bahan yang dibutuhkan yaitu 2 cup tapioka, setengah cup gula merah, 2/3 cup air untuk adonan. Kemudian 1 liter air untuk direbus. Cara membuatnya yang pertama yaitu dipanaskan air dan gula merah sehingga dia mencair. Setelah mendidih, kecilkan api, lalu dituangkan tapung tapioka sedikit demi sedikit, kemudian aduk hingga rata. Kemudian diuleni hingga tekstur menjadi lembut dan sedikit lengket. Kemudian bentuk silinder memanjang sehingga bagian adonan di diameter sesuai dengan keinginan. Kemudian bentuk bulat kecil menyerupai mutiara. Kemudian letakkan di mangkuk yang sudah berisi tapung tapioka. Kemudian didihkan seliter air ke dalam panci. Kemudian masukkan bola tapioka ke dalam sambil diaduk. Setelah itu api dikecilkan menjadi sedang, lalu masak kurang lebih 30 menit sehingga semua purnya matang. Jika dirasa sudah matang, matikan api dan diamkan selama 15 menit. Untuk pembuatan donat, bahan yang diperlukan yaitu 50 gram tepung ketan, 100 gram air mendidih, 2 sendok makan madu, 400 gram tepung terigu protein tinggi, yang 100 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram whipping bubuk, kemudian 1/4 sendok teh baking powder, lalu 1 bungkus ragi instan, 4 kuning telur, 1 putih telur, 240 ml susu cair, 75 gram mentega, 1/4 sendok teh garam, kemudian putih telur untuk celupan, kemudian cornflake dihancurkan dengan kasar. Kemudian untuk cara pembuatannya, yang pertama yaitu seduh tepung ketan, lalu aduk sampai kental, kemudian campurkan tepung terigu, whipping bubuk, baking powder, dan ragi instan sampai merata. Setelah itu masukkan mentega dan garam, uleni sampai elastis. Kemudian bentuk bulat dan diamkan selama 30 menit. Timbang 50 gram, bulatkan dan diamkan selama 10 menit. Setelah itu lubangi lalu diamkan selama 45 menit. Celupkan ke dalam putih telur, gulingkan di atas cornflake. Setelah itu goreng hingga matang. Nah, yang B yaitu untuk sistem produksi. Pada proses produksi makanan di Cafe Hitsma Intan menggunakan produksi rumahan. Teknologi yang digunakan yaitu oven listrik, dan kualitas dari barang yang diproduksi merupakan bahan yang berkualitas dan produk bervariasi. Biaya produksinya relatif rendah dikarenakan produksi rumahan. Setiap produk memiliki quality control yang dapat meminimalisir kesalahan dalam produksi makanan dan minuman tersebut. Yang keempat yaitu analisa kapasitas produksi. Yang pertama, kapasitas produksi per periode. Donat 300 per bulan, pizza 300 per bulan, minuman 400 per bulan. Dengan donat 3.600 per tahun, pizza 3.600 per tahun, minuman 4.800 per tahun. Hal ini menimbang usaha yang baru dimulai dari sumber daya manusia yang terbatas, sehingga hanya bisa ditaksir total pesanan sebanyak 12.000 unit dalam sebulan. Kemudian rencana jumlah produksi 6 periode mendatang atau per bulan. Rencana ini disusun dengan asumsi bahwa setiap tahun akan ada peningkatan sumber daya manusia, modal, dan peralatan sehingga dapat memenuhi keinginan dan pesanan dari konsumen dengan jumlah yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk periode tahun pertama yaitu totalnya 12.000, tahun kedua 13.000, tahun ketiga 14.400, tahun keempat 15.800, tahun kelima 16.000 per tahunnya. Yang kelima yaitu analisis perlengkapan dan peralatan produksi. Untuk memproduksi makanan, diperlukan perlengkapan dan peralatan agar produksi bisa berjalan lancar. Sedangkan untuk proses pencatatan memerlukan mesin kasir dan laptop.
Nah, jadi meja kasir itu diperlukan satu set dengan harga 7.500.000. Mesin kasir harganya 4 juta, laptop Acer 5 juta, speaker 2 juta, AC Toshiba 3 buah, yaitu totalnya 9 juta. Mesin press 500.000, televisi Panasonic 3 juta, kulkas 3 juta, perlengkapan masak yaitu 10 juta. Untuk analisis layoutnya, ruangan terletak di tengah, kemudian terdapat pintu masuk, rak panjang, meja kasir, ruang penyimpanan bahan baku, kemudian ruangan penyimpanan peralatan, dan dapur. Yang ketujuh yaitu analisis manajemen kualitas. Kualitas produk yang dibuat merupakan kualitas produk terbaik, pemilihan bahan baku yang sudah terjamin dan teruji, dan memiliki berbagai varian rasa yang enak, baik itu minuman maupun makanan. Kedua yaitu mengenai analisis kebutuhan tenaga kerja. Nah, bisnis Cafe Ma Intan ini termasuk bisnis makanan dan minuman dengan kategori makanan dan minuman hits untuk anak muda seperti donat, pizza, minuman boba, yang mana bisnis ini membutuhkan tenaga kerja, yaitu seorang manajer operasional, kemudian chef, akuntan, kasir, karyawan dapur, serta pelayan. Nah, dari semua bidang usaha tersebut, diperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajer operasional. Jumlah yang dibutuhkan 1 orang dengan gaji per bulan 4.500.000. Kemudian untuk chef dibutuhkan 1 orang chef dengan gaji 3.500.000. Nah, untuk akuntan juga seorang dengan gaji 4 juta. Kemudian untuk kasir dengan gaji 2.500.000. Sedangkan karyawan dapur itu dibutuhkan 4 orang dengan gaji 2 juta per orang. Kemudian pelayan yang dibutuhkan yaitu 5 orang dengan gaji 2 juta per orang. Ketiga yaitu mengenai analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama yaitu manajer operasional. Identitas atau jabatannya, manajer operasional merupakan sebuah profesi yang mengelola segala aktivitas yang ada di perusahaan atau restoran, kemudian melakukan pengawasan dan pengontrolan kualitas terhadap segala sumber daya yang ada di restoran. Tugas dari manajer operasional ini yang pertama yaitu mempekerjakan dan memberhentikan karyawan. Yang kedua, mengatur jadwal kerja. Yang ketiga, mengurus inventaris. Yang keempat, menyetujui serta mengelola anggaran. Yang kelima, merencanakan menu yang disajikan. Yang keenam, mempersiapkan acara atau event spesial. Yang ketujuh, memastikan serta kebersihan dan keamanan terpenuhi. Yang kedelapan yaitu customer experience. Yang kesembilan, memantau bahan baku. Yang kesepuluh, meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Yang kesebelas yaitu melakukan pertemuan rutin secara berkala dengan direktur guna mencapai visi dan misi dari perusahaan. Nah, untuk tanggung jawab dari manajer operasional ini yang pertama yaitu bertanggung jawab atas terlaksananya segala tugas pekerjaan berdasarkan standar operasional yang ada. Kemudian bertanggung jawab atas kinerja, efektivitas, dan efisiensi semua karyawan yang menjadi bawahannya. Untuk hubungan kerja, manajer operasional akan mengatur, mengelola, mengawasi, dan mengarahkan karyawan dalam menjalankan aktivitas operasional kafe tersebut, dan akan bertanggung jawab kepada owner atau pemilik kafe atas segala kinerja dan pencapaian dari kafe tersebut. Untuk wewenang dari
manajer operasional ini yang pertama yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan, yang kedua mengambil keputusan atas kegiatan operasional kafe, yang ketiga mempekerjakan dan memberhentikan staf karyawan kafe. Untuk persyaratannya yang pertama yaitu pendidikan S1, master atau setara jurusan manajemen, kemudian berpengalaman dalam bidang minimal 5 tahun, serta memiliki sertifikat atau lisensi pelatihan dalam bidang manajemen operasional. Kemudian usia minimalnya 35 tahun dan memiliki visi yang jelas. Untuk kemampuannya, yang pertama yaitu memiliki kemampuan yang sudah terbukti dalam bidang bisnis dan manajemen keuangan. Yang kedua, memiliki jiwa pemimpin. Yang ketiga, jujur, beretika, bekerja keras, baik dalam berkomunikasi lisan maupun verbal. Yang keempat, dapat bekerja secara cepat. Yang kelima, dapat bekerja secara tim dan individu. Yang keenam, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang ketujuh, memiliki pemahaman dalam bidang delegasi. Yang kedelapan, mampu berkomunikasi dengan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Yang kesembilan, mampu memberikan analisis dan presentasi yang baik. Yang kesepuluh yaitu ahli dalam pengoperasian berbagai macam jenis software yang berlaku untuk digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. Yang kesebelas, mampu mengkoordinasikan pada bawahannya. Yang ke-12, mampu mengawasi setiap sumber daya yang ada. Yaitu chef. Identitas jabatan untuk chef ini merupakan seseorang yang memiliki keterampilan untuk di suatu tempat dan dipercaya untuk memimpin dapur dan membuat racikan menu. Kemudian tugas dari chef ini yang pertama yaitu menjaga secara keseluruhan kualitas bahan baku dan menu yang akan dijual kafe. Yang kedua, menciptakan menu-menu baru sebagai pengembangan dari menu yang sudah ada. Yang ketiga, membuat standar resep menu beserta food cost-nya. Yang keempat, memesan bahan makanan dari supplier. Yang kelima, mengelola budget dan laporan keuangan yang akurat. Yang keenam, mengelola prosedur kebersihan dan kesehatan yang mengorganisir tim. Kemudian yang ketujuh, merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan dapur. Untuk tanggung jawab dari chef itu yang pertama yaitu bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas dan pekerjaan berdasarkan standar operasional kitchen, sehingga bisa menopang keberhasilan sebuah departemen kitchen menjadi teamwork yang solid. Yang kedua, bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan makanan yang menjadi bagian dalam penjualan produk kitchen. Untuk hubungan kerja, chef dapat membantu karyawan dapur dalam menyiapkan makanan dari awal hingga makanan siap disajikan. Nah, untuk wewenang dari chef ini ada 3. Yang pertama yaitu menambah dan memberhentikan karyawan setelah mendapatkan izin atau rekomendasi dari manajer operasional karyawannya, yaitu berupa karyawan dapur. Yang kedua yaitu mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di dapur. Yang ketiga, memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan dapur yang baru berupa tes memasak. Untuk persyaratan menjadi chef yang pertama yaitu memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang kuliner minimal D3. Kemudian memiliki pengalaman di bidang kuliner minimal 2 tahun, usia 30-40 tahun, menguasai berbagai jenis varian makanan pizza dan donat yang menjadi menu utama dari kafe ini. Yang kelima yaitu disiplin, jujur, inisiatif, dan kemampuan yang tinggi. Untuk kemampuan dari chef ini yang pertama yaitu passion dalam memasak, yang kedua multitasker, yang ketiga mampu bekerja di bawah tekanan, yang keempat kreatif, yang kelima cepat mengambil keputusan, yang keenam rapi dan disiplin.
Yang ketiga yaitu akuntan. Nah, identitas dari akuntan ini adalah seorang pekerja yang memiliki tugas untuk melakukan perhitungan terhadap aset finansial perusahaan atau kafe. Nah, tugasnya yang pertama yaitu melakukan pengaturan administrasi keuangan kafe, kemudian menyusun dan membuat laporan keuangan kafe, yang ketiga menyusun dan membuat laporan perpajakan kafe, yang keempat menyusun dan membuat anggaran pendapatan dan belanja kafe secara periodik. Kemudian yang kelima menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan. Yang keenam melakukan pengecekan terakhir rekap gaji karyawan. Kemudian akuntan ini memiliki tanggung jawab yang pertama yaitu memastikan pembukuan keuangan kafe tersedia dan terlaksana dengan baik sesuai dengan target. Nah, yang kedua memastikan posting jurnal operasional ke dalam sistem terlaksana dengan baik. Kemudian memastikan laporan keuangan perusahaan tersedia dan terdistribusi kepada manajemen dengan baik. Yang keempat, memastikan data jurnal akuntansi terinput ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan tanpa ada yang terlewatkan. Yang kelima, memastikan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan terlaksana dengan baik. Yang keenam, memastikan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial terlaksana dengan baik. Untuk hubungan kerja, akuntan akan berhubungan dekat dengan manajer operasional untuk melaporkan segala bentuk kondisi keuangan kafe. Kemudian alat dan bahan yang digunakan oleh akuntan yaitu bisa berupa komputer atau laptop untuk membuat laporan keuangan yang jelas serta buku akuntan dengan alat tulis seperti pulpen, stabilo, spidol, dan lainnya. Untuk persyaratan menjadi akuntan ini, yang pertama yaitu pendidikan minimal S1 di bidang akuntansi. Yang kedua memiliki pengalaman kerja sebagai akuntan minimal 2 tahun. Yang ketiga usia minimal 30-35 tahun, memiliki sertifikat brevet dan bahkan lebih diutamakan. Yang keempat, teliti, ulet, dan disiplin. Yang kelima, memiliki loyalitas yang penuh terhadap kafe. Kemudian kemampuan yang dituntut sebagai akuntan ini, yang pertama, memiliki kemampuan untuk membuat laporan laba atau rugi, kemudian jurnal, neraca, dan lainnya. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengoperasikan software akuntansi seperti Microsoft Excel atau Accurate. Keempat yaitu karyawan dapur. Identitas jabatannya, karyawan dapur adalah seseorang yang nantinya akan membantu chef dalam mengelola makanan serta minuman. Tugas dari karyawan dapur ini yang pertama yaitu melakukan preparation untuk bagian dapur, yang kedua membuat masakan pesanan sesuai dengan SOP, ketiga, melakukan order dan memastikan stok bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menjaga peralatan dan kebersihan alat-alat masak dan dapur. Yang kelima, menyiapkan workstation dapur dengan semua bahan yang dibutuhkan dengan peralatan memasak. Kemudian tanggung jawab dari karyawan dapur ini yang pertama yaitu bertanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas dan pekerjaan berdasarkan standar operasional kitchen sehingga bisa menopang keberhasilan sebuah departemen kitchen menjadi teamwork yang sulit. Kemudian dapat bertanggung jawab atas pengadaan bahan-bahan makanan yang menjadi bagian dalam penjualan produk kitchen. Kemudian untuk hubungan kerja, karyawan dapur ini sangat dekat hubungannya dengan chef yang merupakan kepala dari kitchen tersebut, di mana untuk membicarakan menu, bahan baku makanan, serta cita rasa dari makan itu sendiri. Kemudian peralatan yang digunakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dapur, baik itu kompor, spatula, mesin pemanggang, dan yang lainnya. Untuk persyaratan menjadi karyawan dapur ini, yang pertama yaitu
Pendidikan terakhirnya minimal SMK bidang jasa, boga memiliki pengalaman di bidang tersebut. Yang kedua yaitu usia 25-35 tahun. Yang ketiga mampu bekerja shift. Yang keempat ulet, disiplin, dan memiliki loyalitas. Untuk kemampuan yang diperlukan sebagai karyawan dapur ini, yang pertama yaitu kreatif, yang kedua mampu memanajemen waktu, yang ketiga mampu berkomunikasi baik dengan sesama partner kitchen, yang keempat mampu menguasai resep makanan seperti pizza, donat, dan boba. Yang kelima yaitu pelayan. Nah, identitas jabatan dari pelayan adalah seseorang yang sangat dekat dengan pelanggan yang nantinya akan melayani pelanggan secara intensif di kafe tersebut. Kemudian tugas dari pelayan yang pertama yaitu menyapa tamu dan mengantar tamu menuju meja tamu. Yang kedua, mencatat pesanan pelanggan. Yang ketiga, mengorder pesanan ke dapur. Yang keempat, mengantarkan pesanan menuju meja pelanggan. Yang kelima, membersihkan meja setelah pelanggan pergi. Untuk tanggung jawab dari pelayan ini, yang pertama yaitu bertanggung jawab atas kebersihan area kafe. Yang kedua, bertanggung jawab atas kelengkapan peralatan meja makan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kepuasan yang akan didapat oleh pelanggan. Untuk hubungan kerja dari pelayan ini, pelayan akan sangat dekat hubungannya dengan karyawan dapur sekaligus chef yang bertanggung jawab dalam memasak makanan maupun minuman. Kemudian untuk peralatan yang diperlukan oleh pelayan, yang pertama yaitu pulpen, berfungsi sebagai alat untuk mencatat orderan dari tamu ataupun hal lainnya. Yang kedua yaitu notebook, digunakan sebagai media catatan order dari customer. Yang ketiga, bottle opener, digunakan untuk membuka tutup minuman botol. Yang keempat, tabel crumber, berfungsi untuk membersihkan sisa makanan di atas meja. Untuk persyaratan menjadi pelayan ini, yang pertama yaitu mempunyai sifat ramah, berpenampilan bersih dan rapi, pendidikan minimal SMA atau SMK, usia 20-35 tahun. Yang ketiga yaitu memiliki pengalaman menjadi pelayan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Untuk kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelayan ini, yang pertama yaitu mampu berkomunikasi baik dengan pelanggan. Yang kedua, harus gesit dalam melayani pelanggan. Yang ketiga, selalu memperhatikan hal-hal kecil secara detail. Yang keempat, mahir dalam menjelaskan berbagai jenis makanan berupa pizza dan donat serta minuman boba yang akan disediakan. 6 yaitu kasir. Identitas jabatan kasir merupakan seseorang yang mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran, terutama uang, dan dimasukkan ke dalam mesin kasir. Tugas dari kasir yang pertama yaitu menyiapkan uang kembalian sebelum outlet buka. Yang kedua, melayani transaksi pembayaran. Yang ketiga, menghidupkan PC dan program billing restoran. Yang keempat, membersihkan kasir dan meja kasir. Yang kelima, menyiapkan struk penjualan, form transaksi, alat tulis, dan mengecek telepon apakah sudah bisa digunakan atau tidak. Yang keenam, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang ketujuh, membawa bon kepada tamu. Yang kedelapan, menyebutkan jumlah uang yang telah diterima dan dikembalikan kepada konsumen. Untuk tanggung jawab sebagai seorang kasir, yang pertama yaitu menghitung transaksi pelanggan dengan baik dan benar. Yang kedua, mereka juga bertanggung jawab terhadap uang setoran. Jika ditemukan ada uang yang kurang, maka harus segera diganti atau akan dilakukan pemotongan gaji. Kemudian hubungan kerja. Hubungan kerja kasir akan sangat dekat dengan konsumen atau pelanggan, di mana seorang kasir harus bisa bersikap ramah dan sabar dalam melayani transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian peralatan yang digunakan
oleh seorang kasir, yaitu mesin kasir yang digunakan untuk menghitung total pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Untuk persyaratan menjadi seorang kasir ini, yang pertama, memiliki kemampuan dalam ramah dan murah senyum kepada pelanggan, lancar dalam berhitung, jujur, ulet, dan teliti, kemudian usia 20-35 tahun, serta pendidikan terakhir minimal SMA atau SMK. Untuk kemampuan dari seorang kasir ini, yang pertama yaitu mampu berhitung dengan baik, benar, dan teliti. Yang kedua, mampu berkomunikasi ramah. Yang ketiga, jujur dan dapat diandalkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmani Utami akan membahas bab 7 mengenai aspek keuangan. Yang pertama yaitu sumber modal. Sumber modal yang dibutuhkan dari usaha Cafe Hitsma Intan ini berasal dari modal pribadi, yaitu modal sendiri, di mana pendiri usaha terdiri dari 3 orang, dan pendiri usaha tersebut yang menjadi pemodal utama dalam usaha kafe ini. Modal yang digunakan oleh Cafe Hitsma Intan ini berjumlah Rp494.400.000. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai analisis aliran kas. Yang pertama yaitu jumlah pengeluaran. Jumlah pengeluaran yang pertama yaitu gaji karyawan, yaitu sebesar 32 juta, listrik dan air 500.000, biaya transportasi 200.000, dan total biaya pengeluaran yaitu 32.700. Berikut bisa dilihat tabel perhitungan nilai aktiva tetap, nilai sisa, nilai penyusutan, di mana pada tabel dapat dilihat aset meja dan kursi, nilai aktiva tetapnya sebesar 7.500.000, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 5 juta, sedangkan nilai penyusutan 10% dari nilai aktiva tetap yaitu 750.000. Begitupun dengan AC 9 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 4.500.000, dan nilai penyusutan 10% dari nilai aktiva tetap. Selanjutnya yaitu mesin kasir. Nilai aktiva tetapnya yaitu 4 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 2 juta, sedangkan nilai penyusutan 10% dari nilai aktiva tetap yaitu 400.000. Begitupun dengan mesin press, nilai tetapnya 500.000, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 250, sedangkan nilai penyusutan 10% dari nilai aktiva tetap yaitu 50.000. Begitupun dengan speaker 2 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 1 juta, dan penyusutan 10% dari nilai aktiva tetap yaitu 200.000. Begitupun dengan televisi 3 juta, kulkas 3 juta, laptop 5 juta, alat masak 10 juta. Nilai ekonomis sama-sama 5 tahun, dan nilai penyusutan sama dengan 10% dari nilai aktiva tetapnya. Yang kedua yaitu modal kerja awal. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dibutuhkan pada usaha Cafe Hitsma Intan ini berupa bahan makanan dan minuman seharga 7 juta per bulan dikali 12 bulan. Bahan-bahan lainnya 1 juta dikali 12 bulan sama dengan 96 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya yaitu biaya administrasi umum. Pada tabel dapat dilihat bahwa dijelaskan pada nomor 1 yaitu manajemen operasional, chef, akuntan, kasir, karyawan dapur, dan pelayan, di mana biaya-biaya yang dibutuhkan dalam menggaji karyawan ini, yang pertama manajer operasional yaitu 4.500.000, 1 orang, masa periode 12 bulan, dan total biaya selama 1 tahun yaitu 54 juta. Chef 3.500.000 dikali 12 bulan sama dengan 42 juta. Akuntan 3.500.000 selama 1 bulan dikali dengan 12 bulan sama dengan 42 juta juga.
Begitupun dengan kasir, 2.500.000 dikali dengan 12 bulan sama dengan 30 juta. Karyawan dapur 2 juta dan terdiri dari 4 orang, maka 2 juta dikali 4 sama dengan 8 juta dikali 12 bulan sama dengan 94 juta. Pelayan terdiri dari 5 orang, yang mana gaji tiap-tiap karyawan tersebut ada 2 juta dikali dengan 12 bulan sama dengan 1.120 juta. Sedangkan yang nomor 2 yaitu biaya listrik dan air, 1 bulannya 500.000 dikali dengan 12 bulan yaitu 6 juta. Biaya sewa toko 9 juta 1 tahun. Sedangkan yang keempat biaya perawatan aktiva yaitu 1 juta per tahunnya. Maka total dari biaya administrasi umum adalah 346 juta. Baiklah, selanjutnya modal kerja pada biaya transportasi. Di sini kami menggunakan jasa transportasi yang mana biayanya 200.000 per bulan, yang mana biaya transportasi ini dipergunakan untuk membeli bahan baku, mengantarkan makanan ketika pelanggan meminta delivery. Di mana biaya ini 1 bulannya 200.000 dikali dengan 12 bulan sama dengan 2.400.000, maka total biaya transportasi sama dengan 2.400.000. Sedangkan kas minimum yang digunakan pada kafe ini sebesar 50 juta selama 1 tahunnya. Maka total keseluruhan dari modal kerja awal berjumlah 494.400.000 rupiah. Baiklah, pada tabel dapat dilihat kesimpulan dari modal kerja awal, yang mana biaya bahan baku berjumlah 96 juta, biaya administrasi umum berjumlah 346 juta, sedangkan biaya transportasi selama 1 tahun berjumlah 2.400.000, kas minimum yang digunakan pada kafe ini berjumlah 50 juta, sedangkan total modal awal yang diperlukan berjumlah 494.400.000 rupiah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai cash flow atau aliran kas. Pada slide dapat dilihat tabel aliran kas atau cash flow-nya. Pada tahun 2001 jumlah penjualan 12.500.000. Jumlah penjualan ini dapat dilihat pada proyeksi permintaan pada aspek pasar dan pemasaran. Pada 2001 jumlah penjualan sebesar 12.500, harga jual yaitu 60.000, maka jumlah penerimaan sebesar 750 juta. Pengeluaran bahan baku 96 juta, biaya administrasi umum 346 juta. Sedangkan biaya transportasi 2.400.000, biaya penyusutan 4.400.000, amortisasi biaya sewa yaitu 9 juta, maka jumlah pengeluaran sebesar 457.800.000 rupiah. Jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran sama dengan laba sebelum pajak yaitu 292.200.000 rupiah. Dikali dengan pajak 15%, maka total laba setelah pajak yaitu 248.370.000 rupiah. Begitupun pada tahun 2002 jumlah penjualan naik sebesar 500 unit, maka total penjualan adalah 13.000. Harga jual juga naik menjadi 65.000. Jumlah penerimaan adalah 845 juta. Sedangkan pengeluaran pada tahun 2002 biaya bahan baku ada 98 juta, biaya administrasi umum naik menjadi 376 juta, biaya transportasi 2.700.000, biaya sewa, sedangkan biaya penyusutan tetap 4.400.000, biaya sewa tempat 9 juta. Jumlah pengeluaran ada 490.100.000 rupiah. Maka jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran sama dengan laba sebelum pajak yaitu 354.900.000. Dikali dengan pajak 15%, maka laba setelah pajaknya yaitu 301.665.000 rupiah. Begitupun pada tahun 2003 jumlah penjualan naik menjadi 14.400, harga jual pun juga naik menjadi 70.000, maka jumlah pengeluaran ada 1 miliar 8 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran dapat sama-sama kita lihat pada tabel
yaitu berjumlah Rp523.400.000. Jumlah pengeluaran dikurang dengan jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran sama dengan laba sebelum pajak, yaitu 484.600 dikali dengan pajak 15%, yaitu 72.690.000, maka didapatkan laba setelah pajak yaitu Rp411.910.000. Begitupun pada tahun 2004 jumlah penjualan naik menjadi 15%, 15.800, harga jual naik menjadi 72.000, maka total penerimaan yaitu 1.137.600.000. Pada tabel juga dapat dilihat bahwa total pengeluaran yaitu Rp557.700.000. Maka jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran yaitu Rp579.900.000. Pajak 15% yaitu Rp86.985.000, maka laba setelah pajaknya yaitu Rp492.915.000. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penjualan naik menjadi 16.000, sedangkan harga jual juga naik menjadi 75.000, maka jumlah penerimaan yaitu Rp1.200.000. Sedangkan pada tabel juga dapat dilihat bahwa total pengeluaran atau jumlah pengeluaran yaitu Rp601.100.000. Laba dikurang jumlah penerimaan dikurang dengan jumlah pengeluaran sama dengan laba sebelum pajak yaitu Rp598.900.000. Pajak 15% yaitu Rp89.835.000, maka laba setelah pajaknya yaitu Rp509.065.000. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis kelayakan investasi. Yang pertama yaitu payback period. Pada tabel di slide dapat dilihat bahwa initial investment seperti yang dijelaskan di atas tadi, jumlah modal awal yaitu Rp494.400.000. Sedangkan aliran kas dapat dilihat pada tahun pertama, laba setelah pajak yaitu Rp248.370.000, penyusutan Rp4.400.000, sedangkan cash flow ada Rp252.770.000. Begitupun pada tahun kedua, laba setelah pajak yaitu Rp301.665.000, penyusutan sama yaitu Rp4.400.000, sedangkan cash flow Rp306.065.000. Pada tahun ketiga juga dapat dilihat pada tabel yaitu laba setelah pajak yaitu Rp411.910.000, penyusutan tetap sama yaitu Rp4.400.000, sedangkan cash flow Rp416.310.000. Pada tahun keempat, laba setelah pajaknya yaitu Rp492.915.000, penyusutan tetap sama Rp4.400.000, sedangkan cash flow atau aliran kasnya yaitu Rp497.315.000. Pada tahun kelima, laba setelah pajaknya yaitu Rp509.065.000, penyusutan tetap sama Rp4.400.000, sedangkan cash flow yaitu Rp513.465.000. Baiklah, dilanjutkan lagi cara mencari payback period seperti yang telah dijelaskan pada tabel, yaitu initial investment atau modal awal yang dibutuhkan adalah Rp494.400.000, cash flow pada tahun pertama yaitu Rp252.770.000, maka initial investment dikurang dengan cash flow tahun pertama, maka investasi atau kas yang dibutuhkan belum tertutup sebesar Rp241.630.000, maka ditambah lagi dengan cash flow pada tahun kedua yaitu Rp306.065.000, maka kas berlebih sebesar Rp64.435.000, maka
payback period terbayarkan pada tahun pertama. Maka cara mencari payback period adalah 64.435.000, yaitu total lebih tadi dibagi dengan 306.065.000 dikali dengan 12 bulan, sama dengan 2,53. 2,53 maka 0,53 dikali dengan 30 hari sama dengan 16 hari. Maka payback period sama dengan 1 tahun 2 bulan 16 hari. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh payback period pada suatu investasi yang diusulkan, yaitu pada tahun pertama 2 bulan 16 hari. Lebih pendek dari payback period maksimum, berarti usulan dari investasi tersebut dapat diterima. Baiklah, selanjutnya yaitu Net Present Value atau NPV. Pada tabel dapat dilihat bahwa pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, laba setelah pajaknya sama dengan tabel yang ada pada payback period tadi, sedangkan penyusutan juga sama, cash flow juga sama. Akan tetapi di sini terdapat DF 10% atau bunga 10%. DF atau bunga ada 10%, yaitu pada tahun pertama 0,91, maka PV kas bersih sebesar Rp229.790.909. Pada tahun kedua didapatkan bunga 10%-nya yaitu 0,83. Maka PV kas bersih berjumlah Rp252.946.281. Begitupun pada tahun ketiga, DF atau bunga 10%-nya sebesar 0,75, maka PV kas bersih adalah Rp312.779.865. Begitupun pada tahun keempat, DF atau bunga 10%-nya adalah 0,68, maka PV kas bersihnya adalah Rp399.672.837. Begitupun pada tahun kelima, DF atau bunga 10%-nya adalah 0,62, maka PV kas bersih adalah Rp318.821.367. Maka DF atau total bunga 10%-nya atau PV kas bersih berjumlah Rp1.454.11.025.259. Sedangkan PV investment atau modal awal tadi berjumlah Rp494.400.000. Maka NPV merupakan pengurangan dari PV kas bersih dikurang dengan PV investment, yaitu Rp956.611.259. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan NPV di samping diperoleh nilai positif, yaitu sebesar Rp959.611.259. Berarti ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan layak untuk dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya adalah Profitability Index. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, bahwa total PV kas bersih berjumlah Rp1.454.11.259, sedangkan PV investment ada Rp494.400.000. Maka cara mencari PI adalah total PV kas bersih dibagi dengan PV investment, maka didapatkan PI sebesar 2,94. Maka PI besar dari 1, maka investasi dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan PI di atas didapatkan PI sebesar 2,94. Besar dari 1 berarti investasi bisa diterima. Baiklah, selanjutnya adalah internal rate of return. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, bahwa cash flow pada tahun 2001 sampai 2005
seperti yang telah dijelaskan pada tabel cash flow di atas. Maka DF atau bunganya ada 60, antara 60 sama dengan 60 dan 61%. Kalau PV kas bersih kutub positif, maka total PV kas bersih dikurang dengan PV investment tidak boleh berjumlah negatif. Maka dari itu DF sama dengan 60%. Sedangkan total PV kas bersih dikurang dengan PV investment negatif, maka itu disebut dengan PV kas bersih kutub negatif, seperti yang dapat dilihat pada tabel. Bahwa kalau DF 60%, maka total PV kas bersih kutub positif NPV-nya adalah Rp9.628.159. Sedangkan jika DF 61%, maka NPV negatif yaitu Rp8.639.766. Baiklah, dilanjutkan cara mencari IRR. Dari tabel di atas, IRR terletak antara diskon rate 60 dan 61%. Diskon rate pada 60% sebesar Rp504.028.159, sedangkan diskon rate pada 61% yaitu Rp485.760.234. Maka diskon rate pada tahun 60% dikurang dengan 61% sama dengan 1%, yaitu Rp18.267.925. Pada diskon rate 1 atau pada diskon 60%, PV kas bersih berjumlah Rp524.028.159, sedangkan PV investment yaitu Rp494.400.000. Maka perbedaan atau hasil kurang dari PV kas bersih dengan PV investment adalah Rp9.628.159. Persentasi perbedaannya adalah 0,527%. Jadi IRR adalah 60,5 terletak pada persen ke-60, maka IRR adalah 60,527%. Jadi dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa IRR sebesar 60,527%. Lebih dari 10%, maka sebaiknya usaha Cafe Hits Maintan ini diterima karena menguntungkan. Pada tabel dapat dilihat kesimpulan dari hasil investasi, di mana PP hasilnya yaitu 1 tahun 2 bulan 16 hari, kesimpulannya layak. NPV atau net present value 952.611.259, kesimpulannya layak. Sedangkan PI atau probability index 2,94, kesimpulannya layak. Sedangkan terakhir IRR atau internal rate of return yaitu 60,527, maka kesimpulannya juga layak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab ke-8 yaitu penutup. Pada bab ke-8 ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan studi kelayakan bisnis dan rekomendasi tindak lanjut. Di sini dapat kita simpulkan bahwa usaha Cafe Hits Maintan ini merupakan salah satu usaha yang memiliki peluang yang cukup besar pada saat sekarang ini. Kami berpikir dengan melihat fenomena dan situasi pada saat ini, mendirikan usaha kafe merupakan sesuatu usaha yang sangat menjanjikan. Para pelajar dan mahasiswa yang memiliki gaya hidup yang suka serba instan, mereka sering melakukan kunjungan untuk makan dan minuman di kafe. Apalagi pada kafe ini kami desain semenarik mungkin dengan tema Instagramable, maka membuat para konsumen dapat berfoto-foto dan mengupload ke sosial media. Selain itu, kami juga menggunakan promosi dari mulut ke mulut dan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya untuk membuat para pengunjung bisa tertarik untuk mengunjungi kafe ini.
Selain itu, dapat disimpulkan bahwa seperti pada tabel yang telah dijelaskan tadi, bahwa semua aspek kelayakan investasi sudah layak digunakan, yaitu PP 1 tahun 2 bulan 16 hari layak, NPV 959.611.259 dikategorikan layak, PI 2,94 layak, sedangkan IRR 60,527 juga layak. Selanjutnya yaitu rekomendasi tindak lanjut. Usaha Cafe Hits Mainten ini memiliki peluang dan potensi yang cukup besar karena melihat permintaan yang pada setiap tahun mengalami peningkatan atau cukup tinggi, terutama makanan dan minuman yang ditawarkan di sini merupakan makanan dan minuman yang sedang hits dan disukai atau digemari oleh masyarakat. Selain itu, tempat juga didesain semenarik mungkin sehingga para konsumen bisa nyaman dan tertarik untuk memasuki atau mengunjungi kafe dan menikmati makanan yang telah disediakan. Maka dengan penjelasan yang dilakukan oleh kelompok 8, maka laporan ini direkomendasikan bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana untuk menanamkan modalnya pada usaha kafe kami ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih.